Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang anggota. Yang pertama yakni Nabila Putri Sandini dengan nomor induk mahasiswa 183131057. Kemudian saya sendiri Alhan Sambil Haq dengan nomor induk mahasiswa 183131055. Kemudian Haniatul Masyrooroh dengan nomor induk mahasiswa 183131060. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penulisan data karya ilmiah. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Haniatul Masyrooroh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Masyrooroh, NIM 183131060. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu pengumpulan data. Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain. Data dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode atau teknik menunjukkan suatu kata yang abstrak atau tidak diwujudkan dalam bentuk benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian tes, dokumentasi, dan lainnya. Penelitian dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Adapun metode pengumpulan data karya ilmiah. Pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan, dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi digunakan yaitu data dari skripsi, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu 1. Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis mengenai lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan. Yang kedua, untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh. Diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, di mana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan. Adapun pengolahan data dan informasi. Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder. Yang terakhir yaitu analisis dan sintesis. Saya Alhan Sambil Haq. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Haniatul Masyrooroh. Macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama yakni wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Metode wawancara atau interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informasi yang oriented. Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Teknis pelaksanaan wawancara
dapat dilakukan secara sistematis atau tidak sistematis. Yang dimaksud secara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrumen pedoman wawancara. Disebut tidak sistematis, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun instrumen pedoman wawancara. Saat ini dengan kemajuan teknologi informasi, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan sebuah proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dalam wawancara harus direkam. Wawancara yang direkam akan memberikan nilai tambah, karena pembicaraan yang direkam akan menjadi bukti otentik bila terjadi salah penafsiran, dan setelah itu data yang direkam selanjutnya ditulis kembali dan diringkas, dan peneliti memberikan penafsiran atas data yang diperoleh lewat wawancara. Bentuk-bentuk pertanyaan dalam wawancara pada umumnya dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pertanyaan tentang pengetahuan. Yang kelima, pertanyaan tentang berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar, diraba, dirasa, dan dicium. Yang keenam, yakni pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Kemudian pedoman wawancara. Yang kedua, yakni metode observasi atau pengamatan. Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku Kristanto tahun 2018, observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal, yakni dengan menggunakan teknik observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah sebuah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian. Keuntungan observasi adalah yakni yang pertama, data yang diperoleh adalah data yang segar, dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku. Yang kedua, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung. Kerugian observasi adalah yang pertama, untuk memperoleh data yang diharapkan, maka pengamat harus menunggu dan mengamati sampai tingkah laku yang diharapkan terjadi. Kemudian yang kedua, beberapa tingkah laku seperti tingkah laku kriminal atau yang bersifat pribadi, sukar atau tidak mungkin diamati, bahkan bisa membahayakan jika diamati. Beberapa jenis teknik observasi. Dalam pemilihan jenis mana yang paling tepat, harus mempertimbangkan keadaan dan masalah yang terlihat di dalamnya. Jenis tersebut adalah observasi partisipan. Dalam hal ini, observer terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. Pelaku peneliti seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Contoh, penelitian tentang kuliah kerja nyata atau KKN, tanggapan masyarakat dan pendapat mahasiswa. Kemudian observasi non-partisipan.
Dalam hal ini, peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, peneliti akan lebih leluasa mengamati kemunculan tingkah laku yang terjadi. Contoh penelitian tentang evakuasi korban tanah longsor di Samigaluh, Yogyakarta. Kemudian observasi sistematik atau observasi berkerangka. Peneliti telah membuat kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah diatur terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi adalah yang pertama, ruang lingkup yang lebih sempit, kesempatan atau waktu sangat pendek. Yang kedua, memerlukan observer banyak dengan tugas khusus. Yang ketiga, mempergunakan alat pencatat mekanik, tasto, tape recording, video atau kamera. Berdasarkan atas cara pengamatan, observasi dibedakan menjadi A. Observasi terstruktur. Penelitian diarahkan pada pemusatan perhatian pada tingkah laku tertentu sehingga dapat disusun pedoman tentang tingkah laku apa saja yang harus diamati. Dalam metode observasi terstruktur dapat dilakukan perhitungan kejadian yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut, disusun atas tingkah laku tersebut dan pengelompokan dalam konsep-konsep yang sudah disediakan atau dengan menggunakan skala peringkat. Contoh, penelitian tentang pengembalian orang hutan pada habitatnya. Kemudian B, observasi tak terstruktur. Dalam hal ini, peneliti tidak mempersiapkan catatan tentang tingkah laku tertentu apa saja yang harus diamati. Peneliti mengamati arus peristiwa dan mencatatnya atau meringkasnya untuk kemudian dianalisis. Observasi tak terstruktur biasanya berkaitan dengan observasi partisipan. Pencatatan dilakukan setelah peneliti ada waktu dan tidak terlibat dengan kegiatan subjek penelitian. Contoh, penelitian tentang evakuasi korban tsunami di Rajegwesi, Jawa Timur. Yang ketiga yakni teknik lain. A. Analisis isi. Analisis isi konten analisis didefinisikan oleh Arterton dan Klemak sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis. Misalnya jika peneliti ingin mempelajari sikap para pejabat terhadap sesuatu, bahan yang dijadikan sumber data untuk analisis isi tidak hanya bahan pidato, tetapi juga dapat berupa buku harian, surat catatan, kasus, dan semacamnya. Kemudian B, proyeksi. Tes proyeksi ini didasarkan pada tanggapan bahwa apa yang dilakukan subjek untuk mengungkapkannya. Pada umumnya, tes ini digunakan untuk mengungkapkan sikap keyakinan pendapat, dan keadaan atau ciri-ciri psikologis. Kemudian, metode dokumentasi. Yang keempat, metode dokumentasi. Selain melalui wawancara, observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cindera mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Teknik atau studi dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian dalam penelitian kualitatif
Teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat teori atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut. Nah, penjelasan atau presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Nabila Putri Sandini. Saya Nabila Putri Sandini, NIM 183131057. Di sini saya akan melanjutkan mengenai teknik pengumpulan data. Yang kelima yaitu ada angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Macam kuesioner berdasarkan cara menyusun pertanyaan, diantaranya yang pertama, pertanyaan terbuka atau open end item. Yang kedua, pertanyaan tertutup atau close end item. Kemudian yang keenam, penyajian data. Penyajian data dipengaruhi oleh skala variabel. Bentuk penyajian dapat berupa 1. Narasi, 2. Tabel, 3. Grafik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.